Kisah Abu Nawas menyelamatkan nyawa seorang putri raja. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang makmur, tersiar kabar bahwa putri raja jatuh sakit parah. Sang putri, yang dikenal sebagai sosok yang baik hati dan dicintai rakyat, tiba-tiba kehilangan keceriaannya. Para tabib kerajaan dari berbagai penjuru negeri telah dipanggil, tetapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Raja yang sangat mencintai putrinya itu menjadi gelisah dan khawatir. Ia bahkan mengumumkan kepada seluruh rakyatnya bahwa siapapun yang mampu menyembuhkan putri akan diberi hadiah besar dan penghormatan yang tiada taraf. Abu Nawas, yang dikenal sebagai sosok bijaksana sekaligus jenaka, mendengar kabar ini. Ia merasa iba terhadap sang putri dan juga rakyat yang bersedih melihat pemimpin mereka begitu murung. Meski Abu Nawas bukan seorang tabib, ia memiliki kecerdasan dan intuisi yang luar biasa. Dengan keyakinan penuh bahwa ia bisa membantu, ia memutuskan untuk pergi ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, para pengawal memandangnya dengan curiga. Salah seorang pengawal berkata, "Apakah kau pikir bisa menyembuhkan putri raja, Abu Nawas?" Bahkan para tabib terbaik pun telah menyerah. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Aku bukan tabib, tetapi aku percaya Allah telah memberikan hikmah untuk setiap masalah. Izinkan aku mencoba." Setelah melalui berbagai prosedur untuk bertemu raja, akhirnya Abu Nawas diperbolehkan masuk ke ruang pertemuan. Raja memandangnya dengan harapan yang tersisa, namun ada keraguan di matanya. "Abu Nawas, kau terkenal dengan kecerdikanmu, tetapi ini adalah masalah hidup dan mati. Jangan bermain-main dengan hal ini," kata raja dengan tegas. Abu Nawas menjawab dengan penuh percaya diri, "Paduka, izinkan hamba mencoba. Dengan izin Allah, hamba yakin bisa menemukan solusinya." Raja akhirnya mengizinkan Abu Nawas bertemu sang putri. Ketika Abu Nawas memasuki ruangan, ia melihat sang putri terbaring lemah di atas tempat tidur yang megah. Wajahnya pucat, matanya redup, dan tubuhnya tampak sangat lemah. Abu Nawas mendekati sang putri dengan lembut dan berkata, "Putri, izinkan hamba berbicara dengan Anda. Hamba hanya ingin tahu apa yang sebenarnya membuat hati Anda berat." Sang putri awalnya enggan berbicara, tetapi Abu Nawas dengan kecerdikannya mulai menceritakan kisah-kisah lucu dan menarik hingga sang putri tersenyum kecil. Abu Nawas tahu bahwa masalah ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang hati. Setelah beberapa saat, sang putri akhirnya membuka diri. Ia bercerita bahwa ia merasa kesepian meski dikelilingi oleh banyak orang. Ia merindukan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebagai putri raja. Semua yang ia lakukan selalu diatur, dan ia merasa terpenjara dalam kehidupan yang mewah namun kosong. Mendengar cerita itu, Abu Nawas memahami bahwa penyakit sang putri bukanlah penyakit biasa. Ia tahu bahwa untuk menyembuhkannya, ia harus menyentuh hati sang putri dan memberikan kebahagiaan yang sejati. Abu Nawas kemudian meminta izin kepada raja untuk membawa sang putri keluar istana. Permintaan ini awalnya membuat raja marah, tetapi setelah Abu Nawas meyakinkannya bahwa ini adalah bagian dari pengobatan, raja akhirnya setuju. Abu Nawas membawa sang putri ke desa-desa di sekitar kerajaan. Di sana, sang putri melihat kehidupan rakyat yang sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Ia berinteraksi dengan anak-anak yang bermain tanpa beban, berbincang dengan para petani yang bekerja dengan senyum di wajah mereka, dan mendengar nyanyian ibu-ibu yang menenangkan. Semua itu membuka mata sang putri tentang kebahagiaan yang sejati. Dalam perjalanan itu, Abu Nawas juga mengajarkan sang putri tentang pentingnya rasa syukur dan bagaimana menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia mengatakan, "Putri, kehidupan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki. Allah menciptakan kebahagiaan di hati mereka yang bersyukur." Setelah beberapa hari, perubahan besar terlihat pada sang putri. Wajahnya kembali bersinar, matanya penuh dengan semangat hidup, dan senyum tulus mulai menghiasi bibirnya. Ketika mereka kembali ke istana, raja sangat terkejut dan bahagia melihat putrinya kembali sehat. Ia memeluk Abu Nawas dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya menyelamatkan putriku, tetapi juga mengajarkan kami semua pelajaran berharga tentang hidup." Sebagai bentuk penghormatan, raja menawarkan harta berlimpah kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas menolaknya dengan rendah hati. Ia berkata, "Paduka, hamba hanya menjalankan kewajiban hamba sebagai sesama manusia. Kebahagiaan sejati hamba adalah melihat putri Paduka kembali sehat." Kisah ini pun menyebar ke seluruh penjuru negeri, dan Abu Nawas sekali lagi dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berhati mulia.
Sang putri, yang telah mendapatkan kembali semangat hidupnya, tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana, selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Setelah Abu Nawas kembali ke desanya, kehidupan sehari-harinya berjalan seperti biasa. Namun, kabar tentang kehebatannya dalam menyelamatkan nyawa sang putri terus bergema di seluruh negeri. Banyak orang mulai datang kepadanya, tidak hanya untuk meminta nasihat, tetapi juga untuk belajar cara melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Abu Nawas, dengan rendah hati, selalu membuka pintunya bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan. Di sisi lain, sang putri menjalani hidupnya dengan perubahan besar. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam kemewahan istana. Sang putri mulai lebih sering berinteraksi dengan rakyatnya, berjalan di pasar tanpa rasa canggung, dan bahkan ikut serta membantu mereka yang membutuhkan. Ia merasa terinspirasi oleh cara hidup sederhana yang pernah ditunjukkan Abu Nawas. Setiap kali ia merasa lelah atau bimbang, ia selalu teringat kata-kata Abu Nawas tentang syukur dan kebahagiaan. Sementara itu, di istana, raja merasa bahwa dirinya juga telah banyak belajar dari pengalaman yang dialami putrinya. Raja mulai merubah cara memerintah, menjadi lebih dekat dengan rakyat, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak kepada kesejahteraan mereka. Ia sering merenungkan bagaimana seorang Abu Nawas, yang sederhana, mampu membawa dampak besar pada hidupnya dan hidup putrinya. Namun, kebahagiaan di negeri itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pedagang asing datang ke kerajaan dengan maksud jahat. Ia membawa ramuan beracun yang disamarkan sebagai obat mujarab. Dengan tipu muslihatnya, ia meyakinkan banyak orang, termasuk beberapa pejabat kerajaan, bahwa ramuan tersebut mampu menyembuhkan segala penyakit dan membawa keberuntungan. Dalam waktu singkat, ramuan itu menjadi sangat populer, hingga akhirnya sampai ke telinga raja. Raja, yang ingin memastikan keselamatan rakyatnya, memutuskan untuk mencoba ramuan itu terlebih dahulu. Namun, sebelum raja sempat meminumnya, Abu Nawas, yang mendengar kabar tentang ramuan tersebut, segera datang ke istana. Ia memperingatkan raja bahwa ramuan itu berbahaya dan meminta waktu untuk menyelidikinya lebih lanjut. Raja, yang telah belajar untuk mempercayai Abu Nawas, memberikan izin. Abu Nawas dengan cerdik menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran tentang ramuan itu. Ia mengundang pedagang asing tersebut ke sebuah pertemuan terbuka di alun-alun istana, di mana semua rakyat dan pejabat kerajaan hadir. Di hadapan semua orang, Abu Nawas berkata, "Tuan pedagang, jika ramuan ini benar-benar mujarab, maka tentu Anda tidak keberatan meminumnya sendiri sebagai bukti kepada kami semua." Pedagang asing itu terkejut dan mencoba mengelak dengan berbagai alasan. Namun, Abu Nawas tidak memberinya kesempatan untuk lari. Dengan kecerdasannya, ia menjebak pedagang itu dalam logika yang tidak dapat dibantah. Akhirnya, pedagang tersebut mengakui bahwa ramuan itu hanyalah racun yang diracik untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Rakyat bersorak memuji Abu Nawas atas keberaniannya, sementara pedagang asing itu dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatannya. Raja sekali lagi merasa berhutang budi kepada Abu Nawas. Ia berkata di hadapan semua orang, "Abu Nawas, engkau bukan hanya menyelamatkan putriku, tetapi juga menyelamatkan seluruh rakyat dari bahaya yang mengintai. Hikmah dan keberanianmu adalah berkah bagi negeri ini." Abu Nawas, dengan rendah hati, hanya tersenyum dan menjawab, "Paduka, semua yang hamba lakukan hanyalah bentuk pengabdian kepada Allah dan kepada sesama manusia. Hamba tidak pernah mencari pujian, tetapi hanya ingin melihat negeri ini hidup dalam kedamaian dan kebenaran." Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh penjuru negeri. Ia tidak hanya dikenang sebagai orang bijak yang jenaka, tetapi juga sebagai pelindung rakyat yang selalu mengedepankan kebaikan dan kebenaran. Sang putri, raja, dan rakyat hidup dalam kedamaian, dengan pelajaran berharga dari kisah Abu Nawas yang terus dikenang turun-temurun sebagai inspirasi tentang hikmah, kecerdikan, dan hati yang tulus. Setelah kejadian dengan pedagang asing itu, kehidupan Abu Nawas semakin dihormati oleh rakyat. Banyak orang yang datang tidak hanya untuk meminta bantuan, tetapi juga untuk belajar bagaimana menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan keikhlasan. Abu Nawas selalu menerima mereka dengan senyum ramah, memberikan nasihat yang tidak hanya menyentuh akal, tetapi juga hati. Namun, di balik semua itu, ada kelompok kecil di istana yang merasa terganggu dengan pengaruh besar Abu Nawas. Mereka adalah para pejabat yang iri hati karena Abu Nawas seringkali mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari raja dan rakyat.
Kelompok ini merasa bahwa keberadaan Abu Nawas mengancam kedudukan mereka. Oleh sebab itu, mereka mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan nama baiknya. Suatu hari, salah seorang pejabat yang iri hati mendatangi raja dengan wajah serius. Ia berkata, "Paduka, hamba mendengar kabar bahwa Abu Nawas mungkin memiliki tujuan tersembunyi di balik semua kebaikannya. Bukankah aneh bahwa seseorang yang sederhana memiliki pengaruh sebesar itu? Mungkin ia sedang merencanakan sesuatu yang bisa membahayakan kerajaan." Raja, yang telah mengenal Abu Nawas sebagai sosok yang jujur dan tulus, tidak langsung percaya. Namun, pejabat tersebut terus menanamkan keraguan di hatinya. Tidak lama setelah itu, pejabat-pejabat tersebut membuat rencana untuk menjebak Abu Nawas. Mereka menyebarkan desas-desus bahwa di salah satu desa jauh dari istana, ada seorang peramal sakti yang memiliki kekuatan gelap dan bisa meramalkan masa depan. Pejabat-pejabat itu berencana untuk mengundang Abu Nawas ke sana dan membuatnya terlihat seperti ia bekerja sama dengan peramal itu. Jika raja percaya, nama baik Abu Nawas akan hancur. Raja, yang mendengar kabar tentang peramal itu, memutuskan untuk menyelidikinya. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar ada seseorang yang memiliki kekuatan gelap di salah satu desa. Aku ingin engkau menyelidikinya dan memastikan apakah kabar itu benar." Abu Nawas, meski merasa ada sesuatu yang aneh, tetap menerima tugas tersebut dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Ketika Abu Nawas tiba di desa yang dimaksud, ia mendapati suasana yang sangat aneh. Penduduk desa tampak ketakutan dan menjauhi rumah kecil di tengah desa, tempat di mana peramal itu tinggal. Abu Nawas, dengan keberanian dan kecerdasannya, mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang pria tua dengan jubah hitam membuka pintu dan menatapnya dengan tajam. Pria tua itu berkata, "Siapa kau, dan apa yang kau inginkan?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku adalah Abu Nawas. Aku datang untuk mencari kebenaran. Jika kau memiliki kekuatan sakti seperti yang dikatakan orang, maka buktikanlah padaku." Pria tua itu, yang sebenarnya hanya seorang penipu yang bekerja sama dengan pejabat istana, mencoba menakut-nakuti Abu Nawas dengan berbagai trik. Namun, Abu Nawas, dengan kecerdasannya, mulai melihat celah di balik kepalsuan pria itu. Ia berpura-pura terkesan dengan aksi pria itu dan berkata, "Tuan, jika engkau benar-benar memiliki kekuatan sakti, maka tunjukkan padaku di mana letak sebuah peti emas yang tersembunyi di desa ini. Aku mendengar kabar bahwa ada harta karun besar di sini." Pria tua itu terjebak oleh permintaan Abu Nawas. Ia berusaha mengarang cerita, tetapi Abu Nawas terus mendesaknya dengan pertanyaan-pertanyaan logis yang membuat pria itu kehilangan arah. Akhirnya, pria tua itu mengakui bahwa ia hanyalah seorang penipu yang disewa untuk menciptakan kekacauan di desa tersebut. Abu Nawas segera membawa pria itu kembali ke istana bersama para saksi dari desa. Di hadapan raja, Abu Nawas mengungkapkan semua kebohongan yang direncanakan oleh pejabat-pejabat iri hati tersebut. Raja sangat marah dan langsung memecat pejabat-pejabat yang terlibat dalam rencana busuk itu. Ia berkata, "Abu Nawas, engkau sekali lagi membuktikan kesetiaanmu kepada kerajaan. Aku memohon maaf karena sempat meragukanmu." Abu Nawas, dengan rendah hati, menjawab, "Paduka, kebenaran selalu akan menang dengan izin Allah. Hamba hanya menjalankan tugas hamba untuk menegakkan kebenaran dan keadilan." Setelah kejadian itu, raja semakin mempercayai Abu Nawas. Ia bahkan menjadikan Abu Nawas sebagai penasihat utama dalam hal-hal yang memerlukan kebijaksanaan. Rakyat semakin mencintai Abu Nawas, sementara para pejabat istana yang baru belajar untuk menghormatinya dan berhenti mencoba menjatuhkannya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang di negeri itu bahwa kecerdasan, keberanian, dan ketulusan hati akan selalu mengalahkan tipu daya dan niat buruk. Abu Nawas kembali menjalani hidupnya yang sederhana, terus menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang mendengar tentang kisah-kisah kebijaksanaannya. Nama Abu Nawas pun abadi dalam sejarah sebagai simbol kearifan yang sejati. Setelah semua kejadian itu, Abu Nawas memilih untuk kembali ke kehidupannya yang sederhana di desa. Meski raja telah menawarkan jabatan dan kekayaan sebagai tanda penghargaan, Abu Nawas dengan halus menolaknya. Ia berkata, "Paduka, hamba lebih bahagia menjalani hidup dalam kesederhanaan. Biarkan hamba tetap menjadi bagian dari rakyat biasa, agar hamba bisa terus melihat dunia dengan hati yang jernih." Raja menghormati keputusan Abu Nawas dan memerintahkan agar seluruh rakyat menghargai dan melindunginya. Bahkan, raja memerintahkan agar nama Abu Nawas dicatat dalam kitab kerajaan sebagai salah satu tokoh paling berjasa dalam sejarah negeri itu.
Sementara itu, di desa tempat ia tinggal, Abu Nawas tetap menjalani hidupnya seperti biasa, yaitu membantu sesama, memberikan nasihat bijak, dan sesekali menggunakan kecerdasannya untuk membawa tawa kepada orang-orang yang datang padanya. Namun, meskipun ia selalu tampil jenaka dan santai, di dalam hatinya ia senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah ia terima. Suatu hari, seorang anak kecil di desa bertanya padanya, "Abu Nawas, mengapa engkau selalu membantu orang lain, bahkan ketika engkau tidak mendapatkan apa-apa sebagai imbalannya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Nak, hidup ini seperti sungai. Jika kita terus memberi, air akan mengalir dan membawa kehidupan bagi yang lain. Tetapi jika kita berhenti memberi, sungai itu akan kering, dan tidak ada yang bisa bertahan. Jadi, aku ingin menjadi bagian dari sungai itu, yaitu memberi kehidupan, meski hanya setetes." Kata-kata itu menjadi pengingat bagi banyak orang yang mengenalnya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenal sebagai simbol kecerdikan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Ketika akhirnya ia berpulang kepada Sang Pencipta, seluruh negeri berduka, dari rakyat jelata hingga raja. Namun, meski fisiknya tiada, kisah-kisahnya tetap hidup, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan. Nama Abu Nawas pun abadi, bukan hanya dalam catatan sejarah, tetapi juga di hati setiap orang yang terinspirasi oleh kehidupannya. Ia menjadi bukti bahwa seseorang tidak perlu memiliki kekayaan atau jabatan untuk membuat perbedaan. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang tulus, kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan, dan iman kepada Allah yang selalu menjadi pedoman hidup. Tamat. Kisah Abu Nawas menyelamatkan nyawa seorang putri raja. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang makmur, tersiar kabar bahwa putri raja jatuh sakit parah. Sang putri, yang dikenal sebagai sosok yang baik hati dan dicintai rakyat, tiba-tiba kehilangan keceriaannya. Para tabib kerajaan dari berbagai penjuru negeri telah dipanggil, tetapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Raja yang sangat mencintai putrinya itu menjadi gelisah dan khawatir. Ia bahkan mengumumkan kepada seluruh rakyatnya bahwa siapapun yang mampu menyembuhkan putri akan diberi hadiah besar dan penghormatan yang tiada taraf. Abu Nawas, yang dikenal sebagai sosok bijaksana sekaligus jenaka, mendengar kabar ini. Ia merasa iba terhadap sang putri dan juga rakyat yang bersedih melihat pemimpin mereka begitu murung. Meski Abu Nawas bukan seorang tabib, ia memiliki kecerdasan dan intuisi yang luar biasa. Dengan keyakinan penuh bahwa ia bisa membantu, ia memutuskan untuk pergi ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, para pengawal memandangnya dengan curiga. Salah seorang pengawal berkata, "Apakah kau pikir bisa menyembuhkan putri raja, Abu Nawas?" Bahkan para tabib terbaik pun telah menyerah. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Aku bukan tabib, tetapi aku percaya Allah telah memberikan hikmah untuk setiap masalah. Izinkan aku mencoba." Setelah melalui berbagai prosedur untuk bertemu raja, akhirnya Abu Nawas diperbolehkan masuk ke ruang pertemuan. Raja memandangnya dengan harapan yang tersisa, namun ada keraguan di matanya. "Abu Nawas, kau terkenal dengan kecerdikanmu, tetapi ini adalah masalah hidup dan mati. Jangan bermain-main dengan hal ini," kata raja dengan tegas. Abu Nawas menjawab dengan penuh percaya diri, "Paduka, izinkan hamba mencoba. Dengan izin Allah, hamba yakin bisa menemukan solusinya." Raja akhirnya mengizinkan Abu Nawas bertemu sang putri. Ketika Abu Nawas memasuki ruangan, ia melihat sang putri terbaring lemah di atas tempat tidur yang megah. Wajahnya pucat, matanya redup, dan tubuhnya tampak sangat lemah. Abu Nawas mendekati sang putri dengan lembut dan berkata, "Putri, izinkan hamba berbicara dengan Anda. Hamba hanya ingin tahu apa yang sebenarnya membuat hati Anda berat." Sang putri awalnya enggan berbicara, tetapi Abu Nawas dengan kecerdikannya mulai menceritakan kisah-kisah lucu dan menarik hingga sang putri tersenyum kecil. Abu Nawas tahu bahwa masalah ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang hati. Setelah beberapa saat, sang putri akhirnya membuka diri. Ia bercerita bahwa ia merasa kesepian meski dikelilingi oleh banyak orang. Ia merindukan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebagai putri raja. Semua yang ia lakukan selalu diatur, dan ia merasa terpenjara dalam kehidupan yang mewah namun kosong. Mendengar cerita itu, Abu Nawas memahami bahwa penyakit sang putri bukanlah penyakit biasa. Ia tahu bahwa untuk menyembuhkannya, ia harus menyentuh hati sang putri dan memberikan kebahagiaan yang sejati. Abu Nawas kemudian meminta izin kepada raja untuk membawa sang putri keluar istana.
Permintaan ini awalnya membuat raja marah, tetapi setelah Abu Nawas meyakinkannya bahwa ini adalah bagian dari pengobatan, raja akhirnya setuju. Abu Nawas membawa sang putri ke desa-desa di sekitar kerajaan. Di sana, sang putri melihat kehidupan rakyat yang sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Ia berinteraksi dengan anak-anak yang bermain tanpa beban, berbincang dengan para petani yang bekerja dengan senyum di wajah mereka, dan mendengar nyanyian ibu-ibu yang menenangkan. Semua itu membuka mata sang putri tentang kebahagiaan yang sejati. Dalam perjalanan itu, Abu Nawas juga mengajarkan sang putri tentang pentingnya rasa syukur dan bagaimana menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia mengatakan, "Putri, kehidupan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki. Allah menciptakan kebahagiaan di hati mereka yang bersyukur." Setelah beberapa hari, perubahan besar terlihat pada sang putri. Wajahnya kembali bersinar, matanya penuh dengan semangat hidup, dan senyum tulus mulai menghiasi bibirnya. Ketika mereka kembali ke istana, raja sangat terkejut dan bahagia melihat putrinya kembali sehat. Ia memeluk Abu Nawas dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya menyelamatkan putriku, tetapi juga mengajarkan kami semua pelajaran berharga tentang hidup." Sebagai bentuk penghormatan, raja menawarkan harta berlimpah kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas menolaknya dengan rendah hati. Ia berkata, "Paduka, hamba hanya menjalankan kewajiban hamba sebagai sesama manusia. Kebahagiaan sejati hamba adalah melihat putri Paduka kembali sehat." Kisah ini pun menyebar ke seluruh penjuru negeri, dan Abu Nawas sekali lagi dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berhati mulia. Sang putri, yang telah mendapatkan kembali semangat hidupnya, tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana, selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Setelah Abu Nawas kembali ke desanya, kehidupan sehari-harinya berjalan seperti biasa. Namun, kabar tentang kehebatannya dalam menyelamatkan nyawa sang putri terus bergema di seluruh negeri. Banyak orang mulai datang kepadanya, tidak hanya untuk meminta nasihat, tetapi juga untuk belajar cara melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Abu Nawas, dengan rendah hati, selalu membuka pintunya bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan. Di sisi lain, sang putri menjalani hidupnya dengan perubahan besar. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam kemewahan istana. Sang putri mulai lebih sering berinteraksi dengan rakyatnya, berjalan di pasar tanpa rasa canggung, dan bahkan ikut serta membantu mereka yang membutuhkan. Ia merasa terinspirasi oleh cara hidup sederhana yang pernah ditunjukkan Abu Nawas. Setiap kali ia merasa lelah atau bimbang, ia selalu teringat kata-kata Abu Nawas tentang syukur dan kebahagiaan. Sementara itu, di istana, raja merasa bahwa dirinya juga telah banyak belajar dari pengalaman yang dialami putrinya. Raja mulai merubah cara memerintah, menjadi lebih dekat dengan rakyat, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak kepada kesejahteraan mereka. Ia sering merenungkan bagaimana seorang Abu Nawas, yang sederhana, mampu membawa dampak besar pada hidupnya dan hidup putrinya. Namun, kebahagiaan di negeri itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pedagang asing datang ke kerajaan dengan maksud jahat. Ia membawa ramuan beracun yang disamarkan sebagai obat mujarab. Dengan tipu muslihatnya, ia meyakinkan banyak orang, termasuk beberapa pejabat kerajaan, bahwa ramuan tersebut mampu menyembuhkan segala penyakit dan membawa keberuntungan. Dalam waktu singkat, ramuan itu menjadi sangat populer, hingga akhirnya sampai ke telinga raja. Raja, yang ingin memastikan keselamatan rakyatnya, memutuskan untuk mencoba ramuan itu terlebih dahulu. Namun, sebelum raja sempat meminumnya, Abu Nawas, yang mendengar kabar tentang ramuan tersebut, segera datang ke istana. Ia memperingatkan raja bahwa ramuan itu berbahaya dan meminta waktu untuk menyelidikinya lebih lanjut. Raja, yang telah belajar untuk mempercayai Abu Nawas, memberikan izin. Abu Nawas dengan cerdik menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran tentang ramuan itu. Ia mengundang pedagang asing tersebut ke sebuah pertemuan terbuka di alun-alun istana, di mana semua rakyat dan pejabat kerajaan hadir. Di hadapan semua orang, Abu Nawas berkata, "Tuan pedagang, jika ramuan ini benar-benar mujarab, maka tentu Anda tidak keberatan meminumnya sendiri sebagai bukti kepada kami semua." Pedagang asing itu terkejut dan mencoba mengelak dengan berbagai alasan. Namun, Abu Nawas tidak memberinya kesempatan untuk lari. Dengan kecerdasannya, ia menjebak pedagang itu dalam logika yang tidak dapat dibantah.
Akhirnya, pedagang tersebut mengakui bahwa ramuan itu hanyalah racun yang diracik untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Rakyat bersorak memuji Abu Nawas atas keberaniannya, sementara pedagang asing itu dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatannya. Raja sekali lagi merasa berhutang budi kepada Abu Nawas. Ia berkata di hadapan semua orang, "Abu Nawas, engkau bukan hanya menyelamatkan putriku, tetapi juga menyelamatkan seluruh rakyat dari bahaya yang mengintai. Hikmah dan keberanianmu adalah berkah bagi negeri ini." Abu Nawas, dengan rendah hati, hanya tersenyum dan menjawab, "Paduka, semua yang hamba lakukan hanyalah bentuk pengabdian kepada Allah dan kepada sesama manusia. Hamba tidak pernah mencari pujian, tetapi hanya ingin melihat negeri ini hidup dalam kedamaian dan kebenaran." Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh penjuru negeri. Ia tidak hanya dikenang sebagai orang bijak yang jenaka, tetapi juga sebagai pelindung rakyat yang selalu mengedepankan kebaikan dan kebenaran. Sang putri, raja, dan rakyat hidup dalam kedamaian, dengan pelajaran berharga dari kisah Abu Nawas yang terus dikenang turun-temurun sebagai inspirasi tentang hikmah, kecerdikan, dan hati yang tulus. Setelah kejadian dengan pedagang asing itu, kehidupan Abu Nawas semakin dihormati oleh rakyat. Banyak orang yang datang tidak hanya untuk meminta bantuan, tetapi juga untuk belajar bagaimana menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan keikhlasan. Abu Nawas selalu menerima mereka dengan senyum ramah, memberikan nasihat yang tidak hanya menyentuh akal, tetapi juga hati. Namun, di balik semua itu, ada kelompok kecil di istana yang merasa terganggu dengan pengaruh besar Abu Nawas. Mereka adalah para pejabat yang iri hati karena Abu Nawas seringkali mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari raja dan rakyat. Kelompok ini merasa bahwa keberadaan Abu Nawas mengancam kedudukan mereka. Oleh sebab itu, mereka mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan nama baiknya. Suatu hari, salah seorang pejabat yang iri hati mendatangi raja dengan wajah serius. Ia berkata, "Paduka, hamba mendengar kabar bahwa Abu Nawas mungkin memiliki tujuan tersembunyi di balik semua kebaikannya. Bukankah aneh bahwa seseorang yang sederhana memiliki pengaruh sebesar itu? Mungkin ia sedang merencanakan sesuatu yang bisa membahayakan kerajaan." Raja, yang telah mengenal Abu Nawas sebagai sosok yang jujur dan tulus, tidak langsung percaya. Namun, pejabat tersebut terus menanamkan keraguan di hatinya. Tidak lama setelah itu, pejabat-pejabat tersebut membuat rencana untuk menjebak Abu Nawas. Mereka menyebarkan desas-desus bahwa di salah satu desa jauh dari istana, ada seorang peramal sakti yang memiliki kekuatan gelap dan bisa meramalkan masa depan. Pejabat-pejabat itu berencana untuk mengundang Abu Nawas ke sana dan membuatnya terlihat seperti ia bekerja sama dengan peramal itu. Jika raja percaya, nama baik Abu Nawas akan hancur. Raja, yang mendengar kabar tentang peramal itu, memutuskan untuk menyelidikinya. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar ada seseorang yang memiliki kekuatan gelap di salah satu desa. Aku ingin engkau menyelidikinya dan memastikan apakah kabar itu benar." Abu Nawas, meski merasa ada sesuatu yang aneh, tetap menerima tugas tersebut dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Ketika Abu Nawas tiba di desa yang dimaksud, ia mendapati suasana yang sangat aneh. Penduduk desa tampak ketakutan dan menjauhi rumah kecil di tengah desa, tempat di mana peramal itu tinggal. Abu Nawas, dengan keberanian dan kecerdasannya, mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang pria tua dengan jubah hitam membuka pintu dan menatapnya dengan tajam. Pria tua itu berkata, "Siapa kau, dan apa yang kau inginkan?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku adalah Abu Nawas. Aku datang untuk mencari kebenaran. Jika kau memiliki kekuatan sakti seperti yang dikatakan orang, maka buktikanlah padaku." Pria tua itu, yang sebenarnya hanya seorang penipu yang bekerja sama dengan pejabat istana, mencoba menakut-nakuti Abu Nawas dengan berbagai trik. Namun, Abu Nawas, dengan kecerdasannya, mulai melihat celah di balik kepalsuan pria itu. Ia berpura-pura terkesan dengan aksi pria itu dan berkata, "Tuan, jika engkau benar-benar memiliki kekuatan sakti, maka tunjukkan padaku di mana letak sebuah peti emas yang tersembunyi di desa ini. Aku mendengar kabar bahwa ada harta karun besar di sini." Pria tua itu terjebak oleh permintaan Abu Nawas. Ia berusaha mengarang cerita, tetapi Abu Nawas terus mendesaknya dengan pertanyaan-pertanyaan logis yang membuat pria itu kehilangan arah. Akhirnya, pria tua itu mengakui bahwa ia hanyalah seorang penipu yang disewa untuk menciptakan kekacauan di desa tersebut. Abu Nawas segera membawa pria itu kembali ke istana bersama para saksi dari desa.
Di hadapan raja, Abu Nawas mengungkapkan semua kebohongan yang direncanakan oleh pejabat-pejabat iri hati tersebut. Raja sangat marah dan langsung memecat pejabat-pejabat yang terlibat dalam rencana busuk itu. Ia berkata, "Abu Nawas, engkau sekali lagi membuktikan kesetiaanmu kepada kerajaan. Aku memohon maaf karena sempat meragukanmu." Abu Nawas, dengan rendah hati, menjawab, "Paduka, kebenaran selalu akan menang dengan izin Allah. Hamba hanya menjalankan tugas hamba untuk menegakkan kebenaran dan keadilan." Setelah kejadian itu, raja semakin mempercayai Abu Nawas. Ia bahkan menjadikan Abu Nawas sebagai penasihat utama dalam hal-hal yang memerlukan kebijaksanaan. Rakyat semakin mencintai Abu Nawas, sementara para pejabat istana yang baru belajar untuk menghormatinya dan berhenti mencoba menjatuhkannya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang di negeri itu bahwa kecerdasan, keberanian, dan ketulusan hati akan selalu mengalahkan tipu daya dan niat buruk. Abu Nawas kembali menjalani hidupnya yang sederhana, terus menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang mendengar tentang kisah-kisah kebijaksanaannya. Nama Abu Nawas pun abadi dalam sejarah sebagai simbol kearifan yang sejati. Setelah semua kejadian itu, Abu Nawas memilih untuk kembali ke kehidupannya yang sederhana di desa. Meski raja telah menawarkan jabatan dan kekayaan sebagai tanda penghargaan, Abu Nawas dengan halus menolaknya. Ia berkata, "Paduka, hamba lebih bahagia menjalani hidup dalam kesederhanaan. Biarkan hamba tetap menjadi bagian dari rakyat biasa, agar hamba bisa terus melihat dunia dengan hati yang jernih." Raja menghormati keputusan Abu Nawas dan memerintahkan agar seluruh rakyat menghargai dan melindunginya. Bahkan, raja memerintahkan agar nama Abu Nawas dicatat dalam kitab kerajaan sebagai salah satu tokoh paling berjasa dalam sejarah negeri itu. Sementara itu, di desa tempat ia tinggal, Abu Nawas tetap menjalani hidupnya seperti biasa, yaitu membantu sesama, memberikan nasihat bijak, dan sesekali menggunakan kecerdasannya untuk membawa tawa kepada orang-orang yang datang padanya. Namun, meskipun ia selalu tampil jenaka dan santai, di dalam hatinya ia senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah ia terima. Suatu hari, seorang anak kecil di desa bertanya padanya, "Abu Nawas, mengapa engkau selalu membantu orang lain, bahkan ketika engkau tidak mendapatkan apa-apa sebagai imbalannya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Nak, hidup ini seperti sungai. Jika kita terus memberi, air akan mengalir dan membawa kehidupan bagi yang lain. Tetapi jika kita berhenti memberi, sungai itu akan kering, dan tidak ada yang bisa bertahan. Jadi, aku ingin menjadi bagian dari sungai itu, yaitu memberi kehidupan, meski hanya setetes." Kata-kata itu menjadi pengingat bagi banyak orang yang mengenalnya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenal sebagai simbol kecerdikan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Ketika akhirnya ia berpulang kepada Sang Pencipta, seluruh negeri berduka, dari rakyat jelata hingga raja. Namun, meski fisiknya tiada, kisah-kisahnya tetap hidup, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan. Nama Abu Nawas pun abadi, bukan hanya dalam catatan sejarah, tetapi juga di hati setiap orang yang terinspirasi oleh kehidupannya. Ia menjadi bukti bahwa seseorang tidak perlu memiliki kekayaan atau jabatan untuk membuat perbedaan. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang tulus, kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan, dan iman kepada Allah yang selalu menjadi pedoman hidup. Tamat. Kisah Abu Nawas menyelamatkan nyawa seorang putri raja. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang makmur, tersiar kabar bahwa putri raja jatuh sakit parah. Sang putri, yang dikenal sebagai sosok yang baik hati dan dicintai rakyat, tiba-tiba kehilangan keceriaannya. Para tabib kerajaan dari berbagai penjuru negeri telah dipanggil, tetapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Raja yang sangat mencintai putrinya itu menjadi gelisah dan khawatir. Ia bahkan mengumumkan kepada seluruh rakyatnya bahwa siapapun yang mampu menyembuhkan putri akan diberi hadiah besar dan penghormatan yang tiada taraf. Abu Nawas, yang dikenal sebagai sosok bijaksana sekaligus jenaka, mendengar kabar ini. Ia merasa iba terhadap sang putri dan juga rakyat yang bersedih melihat pemimpin mereka begitu murung. Meski Abu Nawas bukan seorang tabib, ia memiliki kecerdasan dan intuisi yang luar biasa. Dengan keyakinan penuh bahwa ia bisa membantu, ia memutuskan untuk pergi ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, para pengawal memandangnya dengan curiga. Salah seorang pengawal berkata, "Apakah kau pikir bisa menyembuhkan putri raja, Abu Nawas?" Bahkan para tabib terbaik pun telah menyerah. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab,
aku bukan tabib, tetapi aku percaya Allah telah memberikan hikmah untuk setiap masalah. Izinkan aku mencoba." Setelah melalui berbagai prosedur untuk bertemu raja, akhirnya Abu Nawas diperbolehkan masuk ke ruang pertemuan. Raja memandangnya dengan harapan yang tersisa, namun ada keraguan di matanya. "Abu Nawas, kau terkenal dengan kecerdikanmu, tetapi ini adalah masalah hidup dan mati. Jangan bermain-main dengan hal ini," kata raja dengan tegas. Abu Nawas menjawab dengan penuh percaya diri, "Paduka, izinkan hamba mencoba. Dengan izin Allah, hamba yakin bisa menemukan solusinya." Raja akhirnya mengizinkan Abu Nawas bertemu sang putri. Ketika Abu Nawas memasuki ruangan, ia melihat sang putri terbaring lemah di atas tempat tidur yang megah. Wajahnya pucat, matanya redup, dan tubuhnya tampak sangat lemah. Abu Nawas mendekati sang putri dengan lembut dan berkata, "Putri, izinkan hamba berbicara dengan Anda. Hamba hanya ingin tahu apa yang sebenarnya membuat hati Anda berat." Sang putri awalnya enggan berbicara, tetapi Abu Nawas dengan kecerdikannya mulai menceritakan kisah-kisah lucu dan menarik hingga sang putri tersenyum kecil. Abu Nawas tahu bahwa masalah ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang hati. Setelah beberapa saat, sang putri akhirnya membuka diri. Ia bercerita bahwa ia merasa kesepian meski dikelilingi oleh banyak orang. Ia merindukan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebagai putri raja. Semua yang ia lakukan selalu diatur, dan ia merasa terpenjara dalam kehidupan yang mewah namun kosong. Mendengar cerita itu, Abu Nawas memahami bahwa penyakit sang putri bukanlah penyakit biasa. Ia tahu bahwa untuk menyembuhkannya, ia harus menyentuh hati sang putri dan memberikan kebahagiaan yang sejati. Abu Nawas kemudian meminta izin kepada raja untuk membawa sang putri keluar istana. Permintaan ini awalnya membuat raja marah, tetapi setelah Abu Nawas meyakinkannya bahwa ini adalah bagian dari pengobatan, raja akhirnya setuju. Abu Nawas membawa sang putri ke desa-desa di sekitar kerajaan. Di sana, sang putri melihat kehidupan rakyat yang sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Ia berinteraksi dengan anak-anak yang bermain tanpa beban, berbincang dengan para petani yang bekerja dengan senyum di wajah mereka, dan mendengar nyanyian ibu-ibu yang menenangkan. Semua itu membuka mata sang putri tentang kebahagiaan yang sejati. Dalam perjalanan itu, Abu Nawas juga mengajarkan sang putri tentang pentingnya rasa syukur dan bagaimana menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia mengatakan, "Putri, kehidupan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki. Allah menciptakan kebahagiaan di hati mereka yang bersyukur." Setelah beberapa hari, perubahan besar terlihat pada sang putri. Wajahnya kembali bersinar, matanya penuh dengan semangat hidup, dan senyum tulus mulai menghiasi bibirnya. Ketika mereka kembali ke istana, raja sangat terkejut dan bahagia melihat putrinya kembali sehat. Ia memeluk Abu Nawas dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya menyelamatkan putriku, tetapi juga mengajarkan kami semua pelajaran berharga tentang hidup." Sebagai bentuk penghormatan, raja menawarkan harta berlimpah kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas menolaknya dengan rendah hati. Ia berkata, "Paduka, hamba hanya menjalankan kewajiban hamba sebagai sesama manusia. Kebahagiaan sejati hamba adalah melihat putri Paduka kembali sehat." Kisah ini pun menyebar ke seluruh penjuru negeri, dan Abu Nawas sekali lagi dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berhati mulia. Sang putri, yang telah mendapatkan kembali semangat hidupnya, tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana, selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Setelah Abu Nawas kembali ke desanya, kehidupan sehari-harinya berjalan seperti biasa. Namun, kabar tentang kehebatannya dalam menyelamatkan nyawa sang putri terus bergema di seluruh negeri. Banyak orang mulai datang kepadanya, tidak hanya untuk meminta nasihat, tetapi juga untuk belajar cara melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Abu Nawas, dengan rendah hati, selalu membuka pintunya bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan. Di sisi lain, sang putri menjalani hidupnya dengan perubahan besar. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam kemewahan istana. Sang putri mulai lebih sering berinteraksi dengan rakyatnya, berjalan di pasar tanpa rasa canggung, dan bahkan ikut serta membantu mereka yang membutuhkan. Ia merasa terinspirasi oleh cara hidup sederhana yang pernah ditunjukkan Abu Nawas. Setiap kali ia merasa lelah atau bimbang, ia selalu teringat kata-kata Abu Nawas tentang syukur dan kebahagiaan. Sementara itu, di istana, raja merasa bahwa dirinya juga telah banyak belajar dari pengalaman yang dialami putrinya.
Raja mulai merubah cara memerintah, menjadi lebih dekat dengan rakyat, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak kepada kesejahteraan mereka. Ia sering merenungkan bagaimana seorang Abu Nawas, yang sederhana, mampu membawa dampak besar pada hidupnya dan hidup putrinya. Namun, kebahagiaan di negeri itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pedagang asing datang ke kerajaan dengan maksud jahat. Ia membawa ramuan beracun yang disamarkan sebagai obat mujarab. Dengan tipu muslihatnya, ia meyakinkan banyak orang, termasuk beberapa pejabat kerajaan, bahwa ramuan tersebut mampu menyembuhkan segala penyakit dan membawa keberuntungan. Dalam waktu singkat, ramuan itu menjadi sangat populer, hingga akhirnya sampai ke telinga raja. Raja, yang ingin memastikan keselamatan rakyatnya, memutuskan untuk mencoba ramuan itu terlebih dahulu. Namun, sebelum raja sempat meminumnya, Abu Nawas, yang mendengar kabar tentang ramuan tersebut, segera datang ke istana. Ia memperingatkan raja bahwa ramuan itu berbahaya dan meminta waktu untuk menyelidikinya lebih lanjut. Raja, yang telah belajar untuk mempercayai Abu Nawas, memberikan izin. Abu Nawas dengan cerdik menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran tentang ramuan itu. Ia mengundang pedagang asing tersebut ke sebuah pertemuan terbuka di alun-alun istana, di mana semua rakyat dan pejabat kerajaan hadir. Di hadapan semua orang, Abu Nawas berkata, "Tuan pedagang, jika ramuan ini benar-benar mujarab, maka tentu Anda tidak keberatan meminumnya sendiri sebagai bukti kepada kami semua." Pedagang asing itu terkejut dan mencoba mengelak dengan berbagai alasan. Namun, Abu Nawas tidak memberinya kesempatan untuk lari. Dengan kecerdasannya, ia menjebak pedagang itu dalam logika yang tidak dapat dibantah. Akhirnya, pedagang tersebut mengakui bahwa ramuan itu hanyalah racun yang diracik untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Rakyat bersorak memuji Abu Nawas atas keberaniannya, sementara pedagang asing itu dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatannya. Raja sekali lagi merasa berhutang budi kepada Abu Nawas. Ia berkata di hadapan semua orang, "Abu Nawas, engkau bukan hanya menyelamatkan putriku, tetapi juga menyelamatkan seluruh rakyat dari bahaya yang mengintai. Hikmah dan keberanianmu adalah berkah bagi negeri ini." Abu Nawas, dengan rendah hati, hanya tersenyum dan menjawab, "Paduka, semua yang hamba lakukan hanyalah bentuk pengabdian kepada Allah dan kepada sesama manusia. Hamba tidak pernah mencari pujian, tetapi hanya ingin melihat negeri ini hidup dalam kedamaian dan kebenaran." Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh penjuru negeri. Ia tidak hanya dikenang sebagai orang bijak yang jenaka, tetapi juga sebagai pelindung rakyat yang selalu mengedepankan kebaikan dan kebenaran. Sang putri, raja, dan rakyat hidup dalam kedamaian, dengan pelajaran berharga dari kisah Abu Nawas yang terus dikenang turun-temurun sebagai inspirasi tentang hikmah, kecerdikan, dan hati yang tulus. Setelah kejadian dengan pedagang asing itu, kehidupan Abu Nawas semakin dihormati oleh rakyat. Banyak orang yang datang tidak hanya untuk meminta bantuan, tetapi juga untuk belajar bagaimana menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan keikhlasan. Abu Nawas selalu menerima mereka dengan senyum ramah, memberikan nasihat yang tidak hanya menyentuh akal, tetapi juga hati. Namun, di balik semua itu, ada kelompok kecil di istana yang merasa terganggu dengan pengaruh besar Abu Nawas. Mereka adalah para pejabat yang iri hati karena Abu Nawas seringkali mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari raja dan rakyat. Kelompok ini merasa bahwa keberadaan Abu Nawas mengancam kedudukan mereka. Oleh sebab itu, mereka mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan nama baiknya. Suatu hari, salah seorang pejabat yang iri hati mendatangi raja dengan wajah serius. Ia berkata, "Paduka, hamba mendengar kabar bahwa Abu Nawas mungkin memiliki tujuan tersembunyi di balik semua kebaikannya. Bukankah aneh bahwa seseorang yang sederhana memiliki pengaruh sebesar itu? Mungkin ia sedang merencanakan sesuatu yang bisa membahayakan kerajaan." Raja, yang telah mengenal Abu Nawas sebagai sosok yang jujur dan tulus, tidak langsung percaya. Namun, pejabat tersebut terus menanamkan keraguan di hatinya. Tidak lama setelah itu, pejabat-pejabat tersebut membuat rencana untuk menjebak Abu Nawas. Mereka menyebarkan desas-desus bahwa di salah satu desa jauh dari istana, ada seorang peramal sakti yang memiliki kekuatan gelap dan bisa meramalkan masa depan. Pejabat-pejabat itu berencana untuk mengundang Abu Nawas ke sana dan membuatnya terlihat seperti ia bekerja sama dengan peramal itu. Jika raja percaya, nama baik Abu Nawas akan hancur. Raja, yang mendengar kabar tentang peramal itu, memutuskan untuk menyelidikinya. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar ada seseorang yang memiliki kekuatan gelap di salah satu desa.
Aku ingin engkau menyelidikinya dan memastikan apakah kabar itu benar. Abu Nawas, meski merasa ada sesuatu yang aneh, tetap menerima tugas tersebut dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Ketika Abu Nawas tiba di desa yang dimaksud, ia mendapati suasana yang sangat aneh. Penduduk desa tampak ketakutan dan menjauhi rumah kecil di tengah desa, tempat di mana peramal itu tinggal. Abu Nawas, dengan keberanian dan kecerdasannya, mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang pria tua dengan jubah hitam membuka pintu dan menatapnya dengan tajam. Pria tua itu berkata, "Siapa kau, dan apa yang kau inginkan?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku adalah Abu Nawas. Aku datang untuk mencari kebenaran. Jika kau memiliki kekuatan sakti seperti yang dikatakan orang, maka buktikanlah padaku." Pria tua itu, yang sebenarnya hanya seorang penipu yang bekerja sama dengan pejabat istana, mencoba menakut-nakuti Abu Nawas dengan berbagai trik. Namun, Abu Nawas, dengan kecerdasannya, mulai melihat celah di balik kepalsuan pria itu. Ia berpura-pura terkesan dengan aksi pria itu dan berkata, "Tuan, jika engkau benar-benar memiliki kekuatan sakti, maka tunjukkan padaku di mana letak sebuah peti emas yang tersembunyi di desa ini. Aku mendengar kabar bahwa ada harta karun besar di sini." Pria tua itu terjebak oleh permintaan Abu Nawas. Ia berusaha mengarang cerita, tetapi Abu Nawas terus mendesaknya dengan pertanyaan-pertanyaan logis yang membuat pria itu kehilangan arah. Akhirnya, pria tua itu mengakui bahwa ia hanyalah seorang penipu yang disewa untuk menciptakan kekacauan di desa tersebut. Abu Nawas segera membawa pria itu kembali ke istana bersama para saksi dari desa. Di hadapan raja, Abu Nawas mengungkapkan semua kebohongan yang direncanakan oleh pejabat-pejabat iri hati tersebut. Raja sangat marah dan langsung memecat pejabat-pejabat yang terlibat dalam rencana busuk itu. Ia berkata, "Abu Nawas, engkau sekali lagi membuktikan kesetiaanmu kepada kerajaan. Aku memohon maaf karena sempat meragukanmu." Abu Nawas, dengan rendah hati, menjawab, "Paduka, kebenaran selalu akan menang dengan izin Allah. Hamba hanya menjalankan tugas hamba untuk menegakkan kebenaran dan keadilan." Setelah kejadian itu, raja semakin mempercayai Abu Nawas. Ia bahkan menjadikan Abu Nawas sebagai penasihat utama dalam hal-hal yang memerlukan kebijaksanaan. Rakyat semakin mencintai Abu Nawas, sementara para pejabat istana yang baru belajar untuk menghormatinya dan berhenti mencoba menjatuhkannya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang di negeri itu bahwa kecerdasan, keberanian, dan ketulusan hati akan selalu mengalahkan tipu daya dan niat buruk. Abu Nawas kembali menjalani hidupnya yang sederhana, terus menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang mendengar tentang kisah-kisah kebijaksanaannya. Nama Abu Nawas pun abadi dalam sejarah sebagai simbol kearifan yang sejati. Setelah semua kejadian itu, Abu Nawas memilih untuk kembali ke kehidupannya yang sederhana di desa. Meski raja telah menawarkan jabatan dan kekayaan sebagai tanda penghargaan, Abu Nawas dengan halus menolaknya. Ia berkata, "Paduka, hamba lebih bahagia menjalani hidup dalam kesederhanaan. Biarkan hamba tetap menjadi bagian dari rakyat biasa, agar hamba bisa terus melihat dunia dengan hati yang jernih." Raja menghormati keputusan Abu Nawas dan memerintahkan agar seluruh rakyat menghargai dan melindunginya. Bahkan, raja memerintahkan agar nama Abu Nawas dicatat dalam kitab kerajaan sebagai salah satu tokoh paling berjasa dalam sejarah negeri itu. Sementara itu, di desa tempat ia tinggal, Abu Nawas tetap menjalani hidupnya seperti biasa, yaitu membantu sesama, memberikan nasihat bijak, dan sesekali menggunakan kecerdasannya untuk membawa tawa kepada orang-orang yang datang padanya. Namun, meskipun ia selalu tampil jenaka dan santai, di dalam hatinya ia senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah ia terima. Suatu hari, seorang anak kecil di desa bertanya padanya, "Abu Nawas, mengapa engkau selalu membantu orang lain, bahkan ketika engkau tidak mendapatkan apa-apa sebagai imbalannya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Nak, hidup ini seperti sungai. Jika kita terus memberi, air akan mengalir dan membawa kehidupan bagi yang lain. Tetapi jika kita berhenti memberi, sungai itu akan kering, dan tidak ada yang bisa bertahan. Jadi, aku ingin menjadi bagian dari sungai itu, yaitu memberi kehidupan, meski hanya setetes." Kata-kata itu menjadi pengingat bagi banyak orang yang mengenalnya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenal sebagai simbol kecerdikan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Ketika akhirnya ia berpulang kepada Sang Pencipta, seluruh negeri berduka, dari rakyat jelata hingga raja. Namun, meski fisiknya tiada, kisah-kisahnya tetap hidup,
diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan. Nama Abu Nawas pun abadi, bukan hanya dalam catatan sejarah, tetapi juga di hati setiap orang yang terinspirasi oleh kehidupannya. Ia menjadi bukti bahwa seseorang tidak perlu memiliki kekayaan atau jabatan untuk membuat perbedaan. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang tulus, kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan, dan iman kepada Allah yang selalu menjadi pedoman hidup. Tamat. Kisah Abu Nawas menyelamatkan nyawa seorang putri raja. Pada suatu hari, di sebuah kerajaan yang makmur, tersiar kabar bahwa putri raja jatuh sakit parah. Sang putri, yang dikenal sebagai sosok yang baik hati dan dicintai rakyat, tiba-tiba kehilangan keceriaannya. Para tabib kerajaan dari berbagai penjuru negeri telah dipanggil, tetapi tidak seorang pun mampu menyembuhkannya. Raja yang sangat mencintai putrinya itu menjadi gelisah dan khawatir. Ia bahkan mengumumkan kepada seluruh rakyatnya bahwa siapapun yang mampu menyembuhkan putri akan diberi hadiah besar dan penghormatan yang tiada taraf. Abu Nawas, yang dikenal sebagai sosok bijaksana sekaligus jenaka, mendengar kabar ini. Ia merasa iba terhadap sang putri dan juga rakyat yang bersedih melihat pemimpin mereka begitu murung. Meski Abu Nawas bukan seorang tabib, ia memiliki kecerdasan dan intuisi yang luar biasa. Dengan keyakinan penuh bahwa ia bisa membantu, ia memutuskan untuk pergi ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, para pengawal memandangnya dengan curiga. Salah seorang pengawal berkata, "Apakah kau pikir bisa menyembuhkan putri raja, Abu Nawas?" Bahkan para tabib terbaik pun telah menyerah. Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab, "Aku bukan tabib, tetapi aku percaya Allah telah memberikan hikmah untuk setiap masalah. Izinkan aku mencoba." Setelah melalui berbagai prosedur untuk bertemu raja, akhirnya Abu Nawas diperbolehkan masuk ke ruang pertemuan. Raja memandangnya dengan harapan yang tersisa, namun ada keraguan di matanya. "Abu Nawas, kau terkenal dengan kecerdikanmu, tetapi ini adalah masalah hidup dan mati. Jangan bermain-main dengan hal ini," kata raja dengan tegas. Abu Nawas menjawab dengan penuh percaya diri, "Paduka, izinkan hamba mencoba. Dengan izin Allah, hamba yakin bisa menemukan solusinya." Raja akhirnya mengizinkan Abu Nawas bertemu sang putri. Ketika Abu Nawas memasuki ruangan, ia melihat sang putri terbaring lemah di atas tempat tidur yang megah. Wajahnya pucat, matanya redup, dan tubuhnya tampak sangat lemah. Abu Nawas mendekati sang putri dengan lembut dan berkata, "Putri, izinkan hamba berbicara dengan Anda. Hamba hanya ingin tahu apa yang sebenarnya membuat hati Anda berat." Sang putri awalnya enggan berbicara, tetapi Abu Nawas dengan kecerdikannya mulai menceritakan kisah-kisah lucu dan menarik hingga sang putri tersenyum kecil. Abu Nawas tahu bahwa masalah ini bukan hanya tentang fisik, tetapi juga tentang hati. Setelah beberapa saat, sang putri akhirnya membuka diri. Ia bercerita bahwa ia merasa kesepian meski dikelilingi oleh banyak orang. Ia merindukan kebebasan yang tidak pernah ia rasakan sebagai putri raja. Semua yang ia lakukan selalu diatur, dan ia merasa terpenjara dalam kehidupan yang mewah namun kosong. Mendengar cerita itu, Abu Nawas memahami bahwa penyakit sang putri bukanlah penyakit biasa. Ia tahu bahwa untuk menyembuhkannya, ia harus menyentuh hati sang putri dan memberikan kebahagiaan yang sejati. Abu Nawas kemudian meminta izin kepada raja untuk membawa sang putri keluar istana. Permintaan ini awalnya membuat raja marah, tetapi setelah Abu Nawas meyakinkannya bahwa ini adalah bagian dari pengobatan, raja akhirnya setuju. Abu Nawas membawa sang putri ke desa-desa di sekitar kerajaan. Di sana, sang putri melihat kehidupan rakyat yang sederhana tetapi penuh kebahagiaan. Ia berinteraksi dengan anak-anak yang bermain tanpa beban, berbincang dengan para petani yang bekerja dengan senyum di wajah mereka, dan mendengar nyanyian ibu-ibu yang menenangkan. Semua itu membuka mata sang putri tentang kebahagiaan yang sejati. Dalam perjalanan itu, Abu Nawas juga mengajarkan sang putri tentang pentingnya rasa syukur dan bagaimana menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Ia mengatakan, "Putri, kehidupan bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang menghargai apa yang kita miliki. Allah menciptakan kebahagiaan di hati mereka yang bersyukur." Setelah beberapa hari, perubahan besar terlihat pada sang putri. Wajahnya kembali bersinar, matanya penuh dengan semangat hidup, dan senyum tulus mulai menghiasi bibirnya. Ketika mereka kembali ke istana, raja sangat terkejut dan bahagia melihat putrinya kembali sehat. Ia memeluk Abu Nawas dengan penuh rasa terima kasih dan berkata, "Abu Nawas, kau bukan hanya menyelamatkan putriku, tetapi juga mengajarkan kami semua pelajaran berharga tentang hidup.
Sebagai bentuk penghormatan, raja menawarkan harta berlimpah kepada Abu Nawas. Namun, Abu Nawas menolaknya dengan rendah hati. Ia berkata, "Paduka, hamba hanya menjalankan kewajiban hamba sebagai sesama manusia. Kebahagiaan sejati hamba adalah melihat putri Paduka kembali sehat." Kisah ini pun menyebar ke seluruh penjuru negeri, dan Abu Nawas sekali lagi dikenang sebagai sosok yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berhati mulia. Sang putri, yang telah mendapatkan kembali semangat hidupnya, tumbuh menjadi pemimpin yang bijaksana dan dicintai rakyatnya. Sementara itu, Abu Nawas kembali ke kehidupannya yang sederhana, selalu siap membantu siapapun yang membutuhkan. Setelah Abu Nawas kembali ke desanya, kehidupan sehari-harinya berjalan seperti biasa. Namun, kabar tentang kehebatannya dalam menyelamatkan nyawa sang putri terus bergema di seluruh negeri. Banyak orang mulai datang kepadanya, tidak hanya untuk meminta nasihat, tetapi juga untuk belajar cara melihat kehidupan dari sudut pandang yang berbeda. Abu Nawas, dengan rendah hati, selalu membuka pintunya bagi siapa saja yang membutuhkan bantuan. Di sisi lain, sang putri menjalani hidupnya dengan perubahan besar. Ia tidak lagi merasa terperangkap dalam kemewahan istana. Sang putri mulai lebih sering berinteraksi dengan rakyatnya, berjalan di pasar tanpa rasa canggung, dan bahkan ikut serta membantu mereka yang membutuhkan. Ia merasa terinspirasi oleh cara hidup sederhana yang pernah ditunjukkan Abu Nawas. Setiap kali ia merasa lelah atau bimbang, ia selalu teringat kata-kata Abu Nawas tentang syukur dan kebahagiaan. Sementara itu, di istana, raja merasa bahwa dirinya juga telah banyak belajar dari pengalaman yang dialami putrinya. Raja mulai merubah cara memerintah, menjadi lebih dekat dengan rakyat, dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil selalu berpihak kepada kesejahteraan mereka. Ia sering merenungkan bagaimana seorang Abu Nawas, yang sederhana, mampu membawa dampak besar pada hidupnya dan hidup putrinya. Namun, kebahagiaan di negeri itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, seorang pedagang asing datang ke kerajaan dengan maksud jahat. Ia membawa ramuan beracun yang disamarkan sebagai obat mujarab. Dengan tipu muslihatnya, ia meyakinkan banyak orang, termasuk beberapa pejabat kerajaan, bahwa ramuan tersebut mampu menyembuhkan segala penyakit dan membawa keberuntungan. Dalam waktu singkat, ramuan itu menjadi sangat populer, hingga akhirnya sampai ke telinga raja. Raja, yang ingin memastikan keselamatan rakyatnya, memutuskan untuk mencoba ramuan itu terlebih dahulu. Namun, sebelum raja sempat meminumnya, Abu Nawas, yang mendengar kabar tentang ramuan tersebut, segera datang ke istana. Ia memperingatkan raja bahwa ramuan itu berbahaya dan meminta waktu untuk menyelidikinya lebih lanjut. Raja, yang telah belajar untuk mempercayai Abu Nawas, memberikan izin. Abu Nawas dengan cerdik menyusun rencana untuk mengungkap kebenaran tentang ramuan itu. Ia mengundang pedagang asing tersebut ke sebuah pertemuan terbuka di alun-alun istana, di mana semua rakyat dan pejabat kerajaan hadir. Di hadapan semua orang, Abu Nawas berkata, "Tuan pedagang, jika ramuan ini benar-benar mujarab, maka tentu Anda tidak keberatan meminumnya sendiri sebagai bukti kepada kami semua." Pedagang asing itu terkejut dan mencoba mengelak dengan berbagai alasan. Namun, Abu Nawas tidak memberinya kesempatan untuk lari. Dengan kecerdasannya, ia menjebak pedagang itu dalam logika yang tidak dapat dibantah. Akhirnya, pedagang tersebut mengakui bahwa ramuan itu hanyalah racun yang diracik untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat. Rakyat bersorak memuji Abu Nawas atas keberaniannya, sementara pedagang asing itu dijatuhi hukuman sesuai dengan kejahatannya. Raja sekali lagi merasa berhutang budi kepada Abu Nawas. Ia berkata di hadapan semua orang, "Abu Nawas, engkau bukan hanya menyelamatkan putriku, tetapi juga menyelamatkan seluruh rakyat dari bahaya yang mengintai. Hikmah dan keberanianmu adalah berkah bagi negeri ini." Abu Nawas, dengan rendah hati, hanya tersenyum dan menjawab, "Paduka, semua yang hamba lakukan hanyalah bentuk pengabdian kepada Allah dan kepada sesama manusia. Hamba tidak pernah mencari pujian, tetapi hanya ingin melihat negeri ini hidup dalam kedamaian dan kebenaran." Sejak saat itu, nama Abu Nawas semakin harum di seluruh penjuru negeri. Ia tidak hanya dikenang sebagai orang bijak yang jenaka, tetapi juga sebagai pelindung rakyat yang selalu mengedepankan kebaikan dan kebenaran. Sang putri, raja, dan rakyat hidup dalam kedamaian, dengan pelajaran berharga dari kisah Abu Nawas yang terus dikenang turun-temurun sebagai inspirasi tentang hikmah, kecerdikan, dan hati yang tulus. Setelah kejadian dengan pedagang asing itu, kehidupan Abu Nawas semakin dihormati oleh rakyat.
Banyak orang yang datang tidak hanya untuk meminta bantuan, tetapi juga untuk belajar bagaimana menjalani hidup dengan kebijaksanaan dan keikhlasan. Abu Nawas selalu menerima mereka dengan senyum ramah, memberikan nasihat yang tidak hanya menyentuh akal, tetapi juga hati. Namun, di balik semua itu, ada kelompok kecil di istana yang merasa terganggu dengan pengaruh besar Abu Nawas. Mereka adalah para pejabat yang iri hati karena Abu Nawas seringkali mendapatkan perhatian dan kepercayaan dari raja dan rakyat. Kelompok ini merasa bahwa keberadaan Abu Nawas mengancam kedudukan mereka. Oleh sebab itu, mereka mulai merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan nama baiknya. Suatu hari, salah seorang pejabat yang iri hati mendatangi raja dengan wajah serius. Ia berkata, "Paduka, hamba mendengar kabar bahwa Abu Nawas mungkin memiliki tujuan tersembunyi di balik semua kebaikannya. Bukankah aneh bahwa seseorang yang sederhana memiliki pengaruh sebesar itu? Mungkin ia sedang merencanakan sesuatu yang bisa membahayakan kerajaan." Raja, yang telah mengenal Abu Nawas sebagai sosok yang jujur dan tulus, tidak langsung percaya. Namun, pejabat tersebut terus menanamkan keraguan di hatinya. Tidak lama setelah itu, pejabat-pejabat tersebut membuat rencana untuk menjebak Abu Nawas. Mereka menyebarkan desas-desus bahwa di salah satu desa jauh dari istana, ada seorang peramal sakti yang memiliki kekuatan gelap dan bisa meramalkan masa depan. Pejabat-pejabat itu berencana untuk mengundang Abu Nawas ke sana dan membuatnya terlihat seperti ia bekerja sama dengan peramal itu. Jika raja percaya, nama baik Abu Nawas akan hancur. Raja, yang mendengar kabar tentang peramal itu, memutuskan untuk menyelidikinya. Ia memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku mendengar ada seseorang yang memiliki kekuatan gelap di salah satu desa. Aku ingin engkau menyelidikinya dan memastikan apakah kabar itu benar." Abu Nawas, meski merasa ada sesuatu yang aneh, tetap menerima tugas tersebut dengan penuh kepercayaan kepada Allah. Ketika Abu Nawas tiba di desa yang dimaksud, ia mendapati suasana yang sangat aneh. Penduduk desa tampak ketakutan dan menjauhi rumah kecil di tengah desa, tempat di mana peramal itu tinggal. Abu Nawas, dengan keberanian dan kecerdasannya, mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya. Seorang pria tua dengan jubah hitam membuka pintu dan menatapnya dengan tajam. Pria tua itu berkata, "Siapa kau, dan apa yang kau inginkan?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Aku adalah Abu Nawas. Aku datang untuk mencari kebenaran. Jika kau memiliki kekuatan sakti seperti yang dikatakan orang, maka buktikanlah padaku." Pria tua itu, yang sebenarnya hanya seorang penipu yang bekerja sama dengan pejabat istana, mencoba menakut-nakuti Abu Nawas dengan berbagai trik. Namun, Abu Nawas, dengan kecerdasannya, mulai melihat celah di balik kepalsuan pria itu. Ia berpura-pura terkesan dengan aksi pria itu dan berkata, "Tuan, jika engkau benar-benar memiliki kekuatan sakti, maka tunjukkan padaku di mana letak sebuah peti emas yang tersembunyi di desa ini. Aku mendengar kabar bahwa ada harta karun besar di sini." Pria tua itu terjebak oleh permintaan Abu Nawas. Ia berusaha mengarang cerita, tetapi Abu Nawas terus mendesaknya dengan pertanyaan-pertanyaan logis yang membuat pria itu kehilangan arah. Akhirnya, pria tua itu mengakui bahwa ia hanyalah seorang penipu yang disewa untuk menciptakan kekacauan di desa tersebut. Abu Nawas segera membawa pria itu kembali ke istana bersama para saksi dari desa. Di hadapan raja, Abu Nawas mengungkapkan semua kebohongan yang direncanakan oleh pejabat-pejabat iri hati tersebut. Raja sangat marah dan langsung memecat pejabat-pejabat yang terlibat dalam rencana busuk itu. Ia berkata, "Abu Nawas, engkau sekali lagi membuktikan kesetiaanmu kepada kerajaan. Aku memohon maaf karena sempat meragukanmu." Abu Nawas, dengan rendah hati, menjawab, "Paduka, kebenaran selalu akan menang dengan izin Allah. Hamba hanya menjalankan tugas hamba untuk menegakkan kebenaran dan keadilan." Setelah kejadian itu, raja semakin mempercayai Abu Nawas. Ia bahkan menjadikan Abu Nawas sebagai penasihat utama dalam hal-hal yang memerlukan kebijaksanaan. Rakyat semakin mencintai Abu Nawas, sementara para pejabat istana yang baru belajar untuk menghormatinya dan berhenti mencoba menjatuhkannya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang di negeri itu bahwa kecerdasan, keberanian, dan ketulusan hati akan selalu mengalahkan tipu daya dan niat buruk. Abu Nawas kembali menjalani hidupnya yang sederhana, terus menjadi sumber inspirasi bagi siapa saja yang mendengar tentang kisah-kisah kebijaksanaannya. Nama Abu Nawas pun abadi dalam sejarah sebagai simbol kearifan yang sejati. Setelah semua kejadian itu, Abu Nawas memilih untuk kembali ke kehidupannya yang sederhana di desa.
Meski raja telah menawarkan jabatan dan kekayaan sebagai tanda penghargaan, Abu Nawas dengan halus menolaknya. Ia berkata, "Paduka, hamba lebih bahagia menjalani hidup dalam kesederhanaan. Biarkan hamba tetap menjadi bagian dari rakyat biasa, agar hamba bisa terus melihat dunia dengan hati yang jernih." Raja menghormati keputusan Abu Nawas dan memerintahkan agar seluruh rakyat menghargai dan melindunginya. Bahkan, raja memerintahkan agar nama Abu Nawas dicatat dalam kitab kerajaan sebagai salah satu tokoh paling berjasa dalam sejarah negeri itu. Sementara itu, di desa tempat ia tinggal, Abu Nawas tetap menjalani hidupnya seperti biasa, yaitu membantu sesama, memberikan nasihat bijak, dan sesekali menggunakan kecerdasannya untuk membawa tawa kepada orang-orang yang datang padanya. Namun, meskipun ia selalu tampil jenaka dan santai, di dalam hatinya ia senantiasa bersyukur kepada Allah atas semua karunia yang telah ia terima. Suatu hari, seorang anak kecil di desa bertanya padanya, "Abu Nawas, mengapa engkau selalu membantu orang lain, bahkan ketika engkau tidak mendapatkan apa-apa sebagai imbalannya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Nak, hidup ini seperti sungai. Jika kita terus memberi, air akan mengalir dan membawa kehidupan bagi yang lain. Tetapi jika kita berhenti memberi, sungai itu akan kering, dan tidak ada yang bisa bertahan. Jadi, aku ingin menjadi bagian dari sungai itu, yaitu memberi kehidupan, meski hanya setetes." Kata-kata itu menjadi pengingat bagi banyak orang yang mengenalnya. Hingga akhir hayatnya, Abu Nawas terus dikenal sebagai simbol kecerdikan, kebijaksanaan, dan ketulusan. Ketika akhirnya ia berpulang kepada Sang Pencipta, seluruh negeri berduka, dari rakyat jelata hingga raja. Namun, meski fisiknya tiada, kisah-kisahnya tetap hidup, diceritakan dari generasi ke generasi sebagai pelajaran tentang kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan. Nama Abu Nawas pun abadi, bukan hanya dalam catatan sejarah, tetapi juga di hati setiap orang yang terinspirasi oleh kehidupannya. Ia menjadi bukti bahwa seseorang tidak perlu memiliki kekayaan atau jabatan untuk membuat perbedaan. Yang dibutuhkan hanyalah hati yang tulus, kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan, dan iman kepada Allah yang selalu menjadi pedoman hidup. Tamat.